Nah, ini sangat berpengaruh teman-teman. Justru saya akan membahas di pre-induction ini akan lebih banyak karena kegagalannya itu terletak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, makin bahagia, dan terus semangat. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Beta Sugiarso, di channel Beta Terapi, yang insya Allah terus berbagi tentang motivasi dan terapi. Dan kali ini teman-teman, saya berupaya untuk kembali berbagi tentang hipnohitan. Karena beberapa teman-teman meminta bagaimana cara melakukannya, sehingga saya meneruskan dari video sebelumnya. Dan sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah berbagi, dan sudah request terkait dengan tema hipnohitan ini. Baik, teman-teman, kalau teman-teman sudah melihat video-video sebelumnya, apa itu hipnosis, apa itu hipnoterapi, tentunya teman-teman sudah mempunyai pemahaman yang semakin luas. Sehingga hipnosis, hipnoterapi itu tidak sekedar memetikan jari ya, terus kliennya tutup mata dan seolah seperti tidur. Bukan itu. Namun lebih luas lagi, hipnoterapi, hipnosis merupakan program pikiran bawah sadar. Bagaimana ketika kita melakukan satu pemrograman ke bawah sadar, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat yang luar biasa. Di antaranya adalah untuk proses khitan. Bagaimana supaya anak-anak pada saat proses khitan ini lebih tenang, lebih nyaman, bahkan ada yang ketika diberikan sugesti, dia bisa benar-benar merasakan sangat nyaman. Bisa dikatakan tidak merasa nyeri ya. Nah, yang sebetulnya kalau kita gali bersama bahwa nyeri ini juga bisa sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. Ketika seorang anak ketakutan berlebihan, ini menimbulkan rasa yang dirasakan saat itu meningkat ya. Yang tadinya nyeri ringan menjadi nyeri sedang atau bahkan nyeri berat. Nah, teman-teman, kalau kita masuk pada hipnohitan, sebetulnya tidak terlepas dari tahapan kita melakukan hipnosis. Teman-teman tentunya sudah belajar ya tentang apa itu hipnosis dan seperti apa tahapan hipnosis. Dan lebih dalam lagi, teman-teman juga belajar bagaimana kedalaman seseorang masuk pada kondisi hipnosa atau pada saat orang terhipnosis. Nah, ini juga hal yang sangat perlu dipelajari yang akan menjadi pondasi kuat ketika seseorang belajar tentang hipnosis, hipnoterapi. Baik, di video ini saya berikan cara yang praktis ya, sehingga harapannya cara ini bisa sangat aplikatif, teman-teman bisa langsung praktekkan. Dan tentunya cara ini akan saya berikan secara bertahap. Di video kali ini saya memberikan tahapan awal bagaimana ketika seorang praktisi kesehatan mau melakukan hipnohitan, awalnya bagaimana? Nah, nanti di video selanjutnya itu juga akan meneruskan tahapan berikutnya dan pada akhirnya pada tahapan yang terakhir. Baik, untuk tahapan-tahapan hipnosis hipnoterapi tentunya masih ingat ya, ada tahapan pre-induction ya. Selanjutnya ada tahapan induction, ada tahapan deepening ya, ada tahapan suggestion, ada tahapan anchoring, dan ada tahapan termination. Nah, tahapan-tahapan ini adalah satu proses yang harus dilalui, meskipun cara melaluinya tidak menggunakan format yang baku ya, karena manusia sangat unik. Kita pun harus ikut unik dan harus ikut fleksibel pada saat kita menggunakan tahapan-tahapan ini. Nah, kita masuk di tahapan pertama, teman-teman. Tahapan pertama adalah tahapan pre-induction. Ya, dari bahasanya adalah pre itu ya. Pre berarti sebelum melakukan induction ya. Induction adalah bagaimana proses kita memasukkan kondisi pikiran seorang pada kondisi biasa, normal, ke kondisi bawah sadar.
Nah, tentunya sebelum kita membantu ya, lebih tepatnya memfasilitasi seseorang atau seorang anak untuk masuk kondisi hipnosa, ya ada tahapan yang namanya pre-induction. Di mana tahapan pre-induction ini adalah tahapan yang sangat kritis. Artinya bagaimana? Tahapan ini sangat menentukan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, teman-teman, tentunya tahapan yang sangat penting ini jangan sampai terlewatkan. Dan seringkali banyak sekali para praktisi hipnosis, hipnoterapi itu di luar sana malah fokus pada teknik induksinya, teknik bagaimana cara menghipnosisnya, atau lebih mudahnya bagaimana cara hipnotis. Nah, bagaimana cara hipnotisnya? Padahal itu adalah induction-nya, ya, tools-nya. Bagaimana kita membantu, memfasilitasi seseorang untuk mengubah situasi pikiran, ya, untuk mengubah state dari kondisi biasa ke kondisi bawah sadar. Nah, sebelum ke sana teman-teman, nanti pre-induction ini akan dibahas di video setelah ini. Namun sekarang kita bahas tentang pre-induction. Karena pre-induction ini adalah tahapan yang sangat kritis, ya, sangat penting. Kenapa? Karena ketika pre-induction ini tidak berhasil, ya, kita nggak bisa masuk ke tahapan induction. Nah, itu sangat pentingnya tahapan pre-induction ini. Nah, lalu apa sih isinya tahapan pre-induction ini? Nah, baik. Tahapan pre-induction ini dimulai dari kita kenalan, ya. Dalam arti lebih luas lagi, kita membangun hubungan saling percaya. Bisa jadi kita sudah kenal, tapi belum terjalin yang namanya hubungan saling percaya. Apalagi ketika nanti praktek kehipnohitan nih. Kita pada anak tersebut, sudahkah kita kenal? Ya, seringkali kita hanya kenalan sekilas. Siapa namanya, Dek? Rumahnya di mana? Sekolah kelas berapa? Nah, hanya sekilas. Padahal tahapan pre-induction ini butuh, ya, kedalaman hubungan yang erat, ya, building rapport, ya, keterjalinan yang dekat. Nah, tentunya tidak sekedar kenal nama, sekolah di mana, umur berapa, kelas berapa, tapi juga kita bisa mengenal lebih dalam, lebih dekat. Nah, ini kalau kita membahas dari sisi kenalan secara fisik. Nah, di dalamnya ada kenalan secara rasa, feelingnya. Seorang praktisi hipnosis sangat penting, ya, bisa merasakan feelingnya klien. Apalagi ini seorang anak nih yang tentunya feelingnya sangat peka, ya. Ketika seorang praktisi hipnosisnya, hipnoterapisnya tidak punya feel yang oke, ya, yang klik dengan anak, si anak juga kerasa. Nah, makanya bangun pertama itu rasa dari diri kita. Kita harus pertama membangunkan rasa percaya diri, rasa mantap, ya, yakin, terus kedekatan, ya, munculkan sosok yang orang yang berniat membantu, gitu, ya. Nah, seringkali ada praktisi hipnosis yang bermain-main dengan perasaannya, ya, dengan pikirannya. Dia mengatakan, wah, coba ini, saya mau coba ini, bisa apa tidak. Nah, niatan mencoba ini bagian, ya, dari ketidakpercayaan diri kita sebetulnya. Karena kita mau mencoba. Artinya apa kalau mencoba? Kita belum bisa dong. Kita masih ragu dengan keilmuan kita sendiri. Nah, sehingga pada saat kita sudah mantap melakukan ini pada anak, mau hipnohitan nih, kita sudah harus bisa membangun dulu bahwa saya bisa nih, saya mantep nih. Dan ketika ketemu dengan anak, kita langsung punya rasa, punya feeling yang kuat. Nah, ini sangat berpengaruh, teman-teman. Justru saya akan membahas di pre-induction ini akan lebih banyak karena kegagalannya itu terletak di sini. Banyak sekali para praktisi gagal melakukan induction karena pre-induction-nya tidak matang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa, yang sudah tinggal klik jalan, ya, ini sudah nggak masalah, sudah terbiasa. Namun saya bicara ini untuk teman-teman yang baru pernah masuk pada area hipno ini atau hipnohitan ini.
Sehingga harapannya video ini benar-benar membantu teman-teman yang mulai dari nol ya. Dan ini bisa membawa teman-teman semuanya pada akhirnya menjadi seorang praktisi hipnohitan yang luar biasa. Meskipun banyak sekali teman-teman yang juga belajar ke tempat saya dan saya dampingi dia sampai bisa membuka praktek. Dan bahkan ketika terjadi kendala, saya datang, saya dampingi pada saat dia melakukan hipnohitan itu. Teman-teman, pastinya proses pre-induction ini matang ya, mantap, dan kita benar-benar fokus pada anak, kita benar-benar berniat membantu, berniat menjadikan proses hipnohitan ini berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya setelah kedekatan ya, building rapport ya, ada kedekatan, ada rasa yang nyaman ya, secara emosional itu sudah nyaman sekali, klik sekali. Nah, ini bisa dijalin pada saat hari H khitan atau H-1 atau lebih panjang lagi. Sehingga pada saat anak ini didaftarkan untuk khitan, ini kita sudah persiapan dengan pre-induction yang agak panjang. Harapannya adalah terjadinya kedekatan, keratan ya, sehingga pada saat ketemu dengan kita, praktisi hipnohitan, si anak ini merasa sudah nyaman seperti orang sendiri. Rasanya kayak apa sih kalau kita sudah ketemu sama orang sendiri? Nah, tentunya lebih enak lagi. Nah, baik teman-teman, kedekatan selain dibina dari proses komunikasi kita, juga oleh proses feeling kita. Selain itu teman-teman, kedekatan juga sangat berpengaruh oleh tata ruang kita. Kalau tata ruang prakteknya mengerikan, seorang anak sudah melihat berbagai alat, ada traumatik. Nah, ini tentunya akan menjadikan si anak terbawa ke situasi yang menakutkan. Nah, makanya teman-teman, proses building rapport ini, menjalin hubungan yang baik ini tidak hanya dari sisi komunikasi, tapi juga dari feeling, terus situasi, ya, interaksinya, ya. Bahkan beberapa alumni memberikan souvenir, ya, permainan, ya, di dalam ruangannya ada beberapa permainan, ada video, ada hal-hal yang menjadikan seorang anak ini menarik. Bahkan ada yang mendesain dengan warna cat khusus, terdapat gambar-gambar yang disukai anak-anak, terdapat musik-musik yang membuat anak-anak nyaman, ya. Nah, ini tidak harus musiknya musik relaksasi teman-teman. Bisa jadi musiknya musik anak-anak yang mereka nyaman saat di dalam ruangan itu. Ini proses hubungan kedekatan yang diharapkan bisa menjadikan anak masuk pada kondisi yang terbaik pada saat dilakukan proses hipnohitan. Baik teman-teman, untuk membahas proses building rapport ini, kedekatan ini kita baru awal. Yang pasti teman-teman harus terus semangat untuk belajar. Karena kalau para alumni belajar hipnohitan ini seringkali mereka butuh waktu yang cukup panjang. Kenapa? Karena saya ketika memberikan keilmuannya, soft skillnya, ini tidak sekedar teknik loh teman-teman, tapi pondasinya. Kenapa saya berikan pondasi? Karena kalau hanya sekedar teknik yang diberikan, gampang luntur. Ya, pada saat ketemu debu, ketemu air, ya, ketemu apapun luntur. Banyak di sekitar kita yang tanpa disadari menjadi air, melunturkan kepercayaan diri seorang praktisi. Nah, ketika teman-teman belajar seperti yang dilakukan para alumni di tempat saya, mereka mantap ketika pondasinya kuat, sehingga mau digoyang oleh air, oleh angin, ya, oleh debu, ditutupi debu itu ya, tetap akan bisa muncul dan dia bisa mengempower dirinya sebagai seorang praktisi hipnohitan yang mantap, luar biasa dan profesional. Baik teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya di part 2 karena kita masih membahas tentang pre-induction yang berikutnya. Karena pre-induction ini tahapannya juga agak panjang. Kenapa? Karena tadi kita harapkan proses induction-nya mudah. Sekali tepuk masuk,
ya, dan anak-anak langsung masuk kondisi hipnosis, kondisi hipnosa. Kita lakukan khitan dengan mudah, dengan nyaman dan sukses. Pastikan semua alumni yang sudah pernah belajar, cara menghipnohitannya akan jauh berbeda karena kita memberikan tools khusus ya, sehingga alamiah, anak-anak enak dan nyaman. Baik teman-teman, saya kira video awal ini mudah-mudahan bisa membuka ya pikiran kita semuanya untuk terus belajar, untuk terus termotivasi. Meskipun teman-teman tidak perlu langsung belajar ke tempat saya, namun teman-teman bisa ikuti video ini dan teman-teman bisa like, subscribe, dan share. Harapannya apa? Teman-teman dapat update terus terkait hipnohitan ini. Bisa jadi teman-teman hanya mengikuti training di YouTube ini, teman-teman bisa dapatkan keilmuan yang luar biasa seperti teman-teman yang sudah pelatihan di tempat saya dan mereka sudah berhasil dengan luar biasa. Demikian, terima kasih teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Beta Sugiarso di channel Beta Terapi. Salam sehat dan makin luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.